Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas jawaban uji kompetensi 6 bab 6 aritmatika sosial pilihan ganda halaman 94 sampai 98. Matematika kelas 7 semester 2 kurikulum 2013. Pertanyaan-pertanyaannya adalah sebagai berikut. Kita akan membahas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan videonya, terlebih dahulu saya akan mengajak teman-teman untuk mengklik tombol subscribe pada channel ini serta nyalakan loncengnya, klik like dan share pada video ini agar channel ini terus dapat berkembang ke depannya dan terus dapat membantu teman-teman dalam mengerjakan tugas di sekolah. Langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. We are the farmers. 1. Tentukan kondisi berikut, yang manakah yang menunjukkan kondisi rugi. Nah, untuk penyelesaian nomor 1 adalah sebagai berikut. Jadi untuk nomor 1 jawabannya adalah A, yang rugi adalah option A. Dengan penyelesaiannya sebagai berikut. Jika harga pemasukan Rp 700.000 dan harga pengeluaran 900.000, maka harga pemasukan lebih kecil dari harga pengeluaran. 900.000 dikurang 700.000 sama dengan Rp 200.000. Jadi besarnya kerugian adalah 200.000. Jadi yang rugi adalah yang A. Yang A yang rugi. Kita masuk yang nomor 2. Seorang pedagang mengeluarkan Rp 1.500.000 untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu dia mendapatkan keuntungan sebesar 10%, maka besarnya pendapatan yang didapatkan pada hari itu adalah nomor 2. Jawaban yang benar adalah A, Rp 1.650.000 dengan perhitungan sebagai berikut. 10% dikali 1.500.000 sama dengan 150.000 ditambah dengan 1.500.000 pengeluarannya tadi. 1.500.000 ditambah 150.000 sama dengan 1.650.000. Jadi besar pendapatan pada hari itu adalah 1.650.000. Nomor 2A. Kita masuk ke nomor 3. Pak Dedi membeli suatu sepeda motor bekas dengan harga 5 juta. Dalam waktu 1 minggu motor tersebut dijual kembali dengan harga 110% dari harga belinya. Maka keuntungan Pak Dedi adalah nomor 3. Dari perhitungan, untung sama dengan harga penjualan dikurang harga pembelian. Untung 110% tadi adalah 5.500.000. Untungnya 500.000. Jadi keuntungan Pak Dadi adalah Rp 500.000 rupiah. Oke, kita masuk ke nomor 4. Jadi untuk nomor 3 tadi jawaban yang benar adalah A, 500.000 rupiah. Ini kita masuk ke nomor 4. Pak Chandra membeli suatu sepeda bekas dengan harga 5 juta. Dalam waktu 1 minggu sepeda tersebut dijual kembali dengan harga 110% dari harga beli. Tentukan keuntungan Pak Chandra. Nah, untuk nomor 4 penyelesaiannya ini untuk jawabannya adalah C, 50.000. Penyelesaiannya ini 550.000 dikurang 500.000 sama dengan 50.000. Jadi untuk keuntungan Pak Chandra adalah 50.000. C. Jika teman-teman ingin menyalin jawaban di video ini, teman-teman stop dulu videonya atau pause dulu, kemudian lanjutkan setelah selesai menyalinnya. Kita masuk ke nomor 5. Pak Edi membeli mobil dengan harga 160 juta. Setelah 6 bulan dipakai, Pak Edi menjual mobil tersebut dengan harga 140 juta. Tentukan taksiran terdekat persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Edi. Nomor 5. Perhitungannya ini, langkah-langkahnya. Karena ini persentase ruginya 12,5%. Karena persentase rugi dalam bentuk desimal, kita dapat menaksir dengan pembulatan ke bawah sebesar 12% atau menaksir dengan pembulatan ke atas 13%. Jadi yang paling mendekati antara 12 dan 13% adalah 15%. Jadi untuk nomor 5 jawabannya adalah C. Oh, maksud saya D. Yang paling dekat adalah D, 12%. Jadi untuk nomor 5 jawabannya D, 12%. Kita masuk ke nomor 6. Pak Fandi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta. 1 tahun kemudian Pak Dedi menjual tanah tersebut dengan keuntungan sekitar 16%. Tentukan taksiran terdekat harga jual tanah milik Pak Fandi.
Untuk nomor 6, langkah penyelesaiannya ini. Jadi untung 6.400.000. Harga penjualannya adalah 46.400.000. Jadi jika Pak Pandi menjual tanah dengan keuntungan sekitar 16%, maka taksiran terdekat harga jual tanah milik Pak Pandi adalah Rp 46.400.000. Jadi jawabannya adalah C. Untuk nomor 6 jawabannya C. Yang C. Kita masuk nomor 7. Seorang pedagang bakso mengeluarkan modal sebesar 1 juta untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga baksonya adalah 11.000 per porsi. Jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan minimal 200.000 dari usaha baksonya tersebut, maka berapa porsi minimal yang harus dibuat? Untuk nomor 7, langkah penyelesaiannya, untuk jawabannya adalah C, 10 porsi. Langkah penyelesaiannya cukup mudah. Dari perhitungan ini, maka porsi minimal yang harus ia buat adalah 110 porsi. Itu untuk jawaban nomor 7. Kita masuk ke nomor 8. Di antara keempat penjual tersebut, yang mendapatkan keuntungan terbesar adalah penjual. Untuk nomor 8, penjual yang paling untung adalah penjual C, karena 10 per 100 dikali 400.000 sama dengan 40.000, lebih besar dari yang lainnya. Jadi yang paling untung adalah keuntungan terbesar yang didapat oleh penjual C. Penjual C. Kita masuk ke nomor 9. Seorang penjual bakso mengeluarkan modal sebesar 1 juta untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga baksonya adalah Rp 9.000 per porsi. Jika pada hari itu ia menanggung kerugian sebesar sekitar 5%, maka taksirlah berapa porsi yang terjual pada hari itu. Untuk nomor 9, langkah penyelesaiannya, untuk jawabannya adalah D, 106. Ini untuk penyelesaiannya. Harga penjualannya adalah 150.000. Kemudian jumlah porsi tidak mungkin dalam bentuk desimal. Jumlah porsi yang dibuat adalah 105,56. Jumlah porsi tidak bisa dalam bentuk desimal, dan kita akan bulatkan ke atas menjadi 106 porsi. Jadi untuk nomor 9 adalah D, 106. Kita masuk ke nomor 10. Seorang penjual sate mengeluarkan modal sebesar Rp 1.200.000 untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga satenya adalah 9.000 per porsi. Jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan dari jualannya tersebut, maka penjual sate tersebut minimal yang harusnya membuat berapa porsi? Untuk nomor 10, jawabannya adalah B, 134 porsi dengan perhitungan sebagai berikut. Ini diketahui. Jadi jika dia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan minimal dari jualannya tersebut atau harga penjualan minimal, maka 134 porsi minimal yang harus dibuat. Dari perhitungan didapat B yang paling tepat, 134 porsi. Oke teman-teman, untuk nomor 11 sampai dengan nomor 20 kita akan membahas di video selanjutnya. Silakan teman-teman cek di akhir video. Oke, terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.